Pertama-tama, kita akan membahas mengenai arti dari kebebasan beragama. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai dasar dari kebebasan beragama. Sebelum memasuki materi, mari kita bahas apa itu agama dan apa peranan agama. Agama adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, agama juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengatur tata keimanan seseorang. Peranan agama adalah sebagai pedoman hidup dan dapat mengatur tingkah laku penganutnya. Agama juga berperan penting dalam menghidupkan nilai luhur moralitas dalam kehidupan manusia. Sekarang, mari kita bahas yang pertama, arti kebebasan beragama. Kebebasan beragama berarti bahwa semua orang bebas untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi ataupun umum. Kemudian, hak pribadi manusia di atas kebebasan beragama harus diakui dalam tata hukum masyarakat hingga menjadi hak sipil, karena kewajiban moral terikat untuk mencari kebenaran, terutama yang menyangkut agama. Kita akan membahas yang kedua, dasar kebebasan beragama. Hak atas kebebasan beragama didasarkan pada martabat pribadi manusia. Mereka wajib berpegang pada kepercayaan dan keyakinan yang mereka kenal, dan mengatur seluruh hidup mereka menurut tuntutan kebenaran. Kemudian, manusia hanya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban itu dengan cara yang sesuai dengan kodrat mereka dan bebas dari paksaan dari luar. Kebebasan beragama. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab, perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab. Tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 2. Tanggung jawab kepada keluarga. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan mengandaikan tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, kebebasan menjadi lepas kendali, di mana kebebasan dilahirkan dan tanggung jawab dituntut. Kebebasan membuat orang bertanggung jawab terhadap tindakan sejauh tindakan dikehendaki. Bahwa walaupun kesalahan dan tanggung jawab dari suatu tindakan dapat berkurang, atau kadang-kadang karena ketidaktahuan, kelalaian, paksaan dengan kekerasan, ketakutan, kelekatan yang tidak teratur, atau kebiasaan. Kebebasan beragama dalam dokumen HAM. Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau keimanan merupakan persoalan yang sangat penting atau inti dari HAM.
Karena itu, sering dikatakan bahwa hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat non-derogative rights, yaitu HAM, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Salah satu HAM yang senantiasa dirumuskan dalam setiap dokumen adalah kebebasan beragama. Rumusan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan selalu disatukan dengan kebebasan berpikir, keinsyafan batin, dan kebebasan berkeyakinan dan berkepercayaan. Hal tentang kebebasan beragama serta berkeyakinan dan berkepercayaan isu kebebasan beragama selain tercantum di dalam DUHAM, ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen Rights of Man French pada tahun 1789, Bill of Rights of USA pada tahun 1791, dan International Bill of Rights pada tahun 1966. Pasal 2 DUHAM menyatakan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini, tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas disebutkan dalam pasal 18. Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan, dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau secara pribadi. Pendapat tentang kebebasan beragama. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrat berpendapat, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana tercantum dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk dalam hal keyakinan seseorang. Kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan merupakan kebebasan berekspresi. Setiap orang yang memeluk agama dan kepercayaan memiliki interpretasi masing-masing dalam menilai setiap agama dan kepercayaan yang ada. Perbedaan yang ada sebaiknya disikapi dengan penuh toleransi, tidak dengan larangan berekspresi, yakni adanya diskriminasi. Kebebasan setiap individu dalam menjalankan ajaran agamanya tidak boleh berdampak terhadap kebebasan orang lain, terutama kebebasan dalam berekspresi. Perbedaan bukan sebagai tantangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman yang dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa di subscribe dan di like ya.